Selamat pagi, sahabat GPIB dan para pencinta Morning Call. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu dalam lingkupan Tuhan, dalam keadaan sehat, bugar, dan juga bersemangat. Kalaupun bagi kita ada yang kurang sehat, mari sama-sama kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kesembuhan kepada kita. Ya, pada saat ini kita kembali berjumpa dalam program Morning Call pada pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Gerald Jacob Tampi, pendeta yang diberikan tugas oleh Majelis Sinode melakukan pelayanan di GPIB Jemaat Getsemani Mengkait, Kepulauan Riau. Mari para sahabat GPIB dan para pencinta Morning Call, sebelum kita merenungkan daripada kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, membawa diri kami masing-masing pribadi. Kami datang memohon selalu tuntunan daripada Bapa di surga. Terlebih ketika kami akan memulai segala aktivitas kami. Kami yakini firman Tuhan dapat menjadi penuntunnya, sehingga kehidupan kami dipenuhi dengan segala hal yang berkenan di hadapan. Untuk itu Bapa di surga, kami mohon kiranya Roh Kudus yang hadir menyertai kami masing-masing pribadi, sehingga kami dapat mengerti, memahami akan perenungan kami pada saat ini, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami hanya memohon kepadamu saja Bapa. Amin. Ya, sahabat GBB dan para pencinta Morning Call, perenungan kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istri sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertaraf. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Ya, sahabat GPIB dan para pencinta Morning Call, dalam kehidupan yang kita jalani pada saat ini, tentunya tidak bisa terlepas dari yang namanya pilihan. Pilihan akan selalu menjadi perhatian yang serius dalam kehidupan kita. Karena pilihan bisa sangat mempengaruhi kehidupan yang kita jalani. Dapat dikatakan, tidak ada manusia yang tidak hidup dengan yang namanya pilihan. Bagian tersulitnya adalah bagaimana
kita bisa hidup bersama dengan pilihan tersebut. Terlebih jika pilihan itu menyangkut masa depan kehidupan kita. Seperti pilihan untuk menikah atau tidak menikah. Mana yang benar antara kedua pilihan tersebut? Sahabat GPIB dan para pencinta Morning Call, jika kita merenungkan pembacaan Alkitab kita pada saat ini yang terambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, ini merupakan surat pertama yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Latar belakangnya adalah Paulus melihat terdapat 3 masalah yang terjadi antara orang-orang Kristen dan orang-orang bukan Kristen yang berada di kota Korintus pada saat itu. 3 masalah itu adalah kebejatan moral, kemerdekaan, dan perkawinan. Dalam perenungan kita pada saat ini, kita akan merenungkan tanggapan daripada Rasul Paulus tentang perkawinan, yaitu permasalahan yang ketiga. Nah, sebagai kota yang maju dalam segi ekonomi, Korintus juga terkenal sebagai kota yang dipenuhi dengan kejahatan. Salah satunya adalah asusila. Untuk itu timbul beberapa pemikiran di tengah-tengah jemaat Korintus, terlebih ketika menghadapi kejahatan asusila. Pemikiran tersebut menurut William Barclay adalah bahwa di tengah-tengah jemaat ada yang berpikir bahwa tubuh ini adalah jahat. Untuk itu harus ditundukkan, bahkan harus menyangkal semua naluri alami dari tubuh, atau dengan kata sederhananya, bahwa ketika seseorang ingin menjadi Kristen pada saat itu, mereka harus menolak yang namanya perkawinan. Melihat kemunculan pandangan yang seperti ini, Rasul Paulus kembali mengingatkan bahwa jemaat di Korintus tinggal di kota yang dipenuhi dengan kejahatan. Salah satunya adalah kejahatan asusila. Sehingga Rasul Paulus menyarankan agar perkawinan harus tetap dilakukan. Tentunya dengan beberapa syarat, yaitu dalam pembacaan kita pada saat dapat kita lihat, syarat-syarat tersebut adalah suami harus mempunyai 1 istri, begitu juga sebaliknya dengan istri. Suami harus memenuhi kewajibannya terhadap istri, begitu juga sebaliknya terhadap istri. Suami tidak boleh egois, istri juga tidak boleh egois. Bahkan Rasul Paulus menuliskan bahwa suami istri tidak boleh berjauhan ketika mereka sudah menikah. Kalaupun mereka berjauhan, mereka harus tetap menghormati perkawinan mereka dengan selalu berdoa kepada Tuhan. Tidak hanya nasihat ini saja, Paulus pun memberikan nasihat yang lain. Kalaupun ada di tengah-tengah jemaat lebih memilih untuk hidup sendiri dan para kaum janda, Rasul Paulus menegaskan mereka harus hidup terikat dengan Tuhan, seperti yang Rasul Paulus lakukan. Nah, sahabat GPIB dan para pencinta Morning Call, dari perenungan yang telah diberikan oleh Rasul Paulus tadi, kita dapat menarik 3 hal yang baik. Apa saja itu? Hal yang pertama adalah pikiran yang jernih. Ketika menghadapi pemikiran-pemikiran yang kritis dalam kehidupan jemaat di Korintus, Paulus memakai pikiran yang jernih, di mana Paulus tidak membenarkan atau menyalahkan pemikiran-pemikiran jemaat di Korintus, namun Paulus lebih mengupas pemikiran-pemikiran yang muncul dari masing-masing anggota jemaat.
Itu yang dilakukan oleh Paulus yang pertama. Yang kedua adalah konsisten. Ketika jemaat di Korintus memilih untuk menikah atau tidak, Paulus menuliskan bahwa mereka harus konsisten dengan pilihan mereka. Yaitu tentunya ketika mereka sudah memilih, mereka harus mematuhi persyaratan-persyaratan yang ada dalam pilihan mereka tersebut. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah jangan takut. Paulus tidak berat sebelah dengan menakut-nakuti salah satu pilihan yang terjadi di dalam kehidupan jemaat di Korintus. Namun Paulus sangat bijaksana dengan membiarkan jemaat di Korintus memilih salah satu pilihan dan hidup dengan pilihan tersebut. Itu yang Paulus lakukan. 3 hal ini. Pikiran yang jernih, konsisten, dan juga jangan takut. Nah, sahabat GPIB dan para pencinta Morning Call, buatlah kebahagiaan dengan pilihan yang kita pilih. Jika pertanyaan sebelumnya dimunculkan kembali, menikah atau tidak menikah, manakah yang benar antara kedua pilihan tersebut? Tentunya kalau kita sudah merenungkan daripada firman Tuhan, jawabannya adalah buat yang memilih untuk menikah atau kawin, jadilah orang bahagia dalam perkawinan tersebut. Sedangkan bagi yang memilih untuk tidak menikah atau kawin atau tidak kawin, jadilah orang bahagia dalam kejombloan tersebut. Artinya tidak ada yang salah. Namun kita harus bisa hidup bersama-sama dengan pilihan yang kita pilih. Jawaban tadi bisa muncul karena kenapa? Karena adanya PKJ. Pikiran yang jernih, konsisten, dan jangan takut untuk memilih. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami selalu mengucap syukur untuk segala penyertaan yang sudah Bapa berikan dalam kehidupan, terlebih dalam perenungan yang kami lakukan pada saat ini. Kembali lagi kami merenungkan bahwa di dalam kehidupan kami ada banyak pilihan yang terjadi. Bapa memberikan contoh melalui apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus. Sebagai orang-orang percaya yang Bapa berikan hikmat kebijaksanaan, tentunya Bapa menginginkan agar kami ketika dalam kehidupan ini diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, kami harus bisa memilih salah satunya dan bisa hidup dengan pilihan tersebut. Dan tentunya dengan selalu mengandalkan Bapa di dalam pilihan yang kami pilih. Bapa di sorga, mampukanlah kami untuk segala pilihan-pilihan yang terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak salah memilih. Namun itu semua menjadi pilihan yang benar dalam kehidupan kami, dan selalu Bapa berkati di dalam. Kami pun pada saat ini mendoakan ya Bapa untuk proses pemilihan yang sedang dilakukan diaken dan penatua di 331 jemaat mandiri. Berkatilah para panitia yang bekerja di dalamnya. Mampukanlah mereka menyelesaikan segala hal yang sudah dibuat, dan biarkanlah semuanya dapat terjadi melalui kehendak Bapa di surga. Kami pun pada saat ini berdoa bagi kami yang berada di dalam kelemahan tubuh. Kami mohon selalu kesembuhan, kekuatan dari Bapa di surga. Dan juga kami pun menyerahkan satu hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapa. Biarkanlah kiranya tuntunan Bapa yang selalu hadir di dalam. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur kepada. Amin.
Sahabat GPIB dan para pencinta Morning Call, ingat selalu, jangan pernah kita tersesat atau kita berada pada situasi yang membingungkan dengan pilihan. Dari perenungan kita sudah ditunjukkan bahwa kita harus memiliki sikap ketika kita harus memilih. Lakukan dengan pikiran yang jernih, konsisten, dan jangan takut untuk memilih. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Wah, weekend minggu depan kemana ya aku? Halo, morning Kak. Halo, selamat pagi adikku. Kak Pinkan, ada apa ya Kak? Kakak mau info nih, ada kegiatan IP Pelkat PT tanggal 24 September. IP itu apa Kak Pinkan? IP itu ibadah penyegaran iman. Nah, IP kali ini diikuti oleh teruna, kakak pelayan PT, dan orang tua teruna di seluruh Indonesia. Wow, aku mau ikut dong. Ikut dong, Dek. Jangan lupa catat tanggalnya ya. Ibadah penyegaran iman Pelkat PT tahun 2022 akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 September pukul 16.00 WIB via Zoom ya. Kak, aku ajak temen-temen aku ya. So, pasti dong. Ajak semua ya, Dek. Oke, siap Kakak cantik. Terima kasih informasinya. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati.